wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat-sehat kita semua? Sehat-sehat gitu? Harus tetap semangat nah. Meskipun sekarang kondisinya lagi wabah, tetapi kita harus tetap semangat. Jadi untuk memulai pertemuan kelompok ya seperti biasa kita lakukan mulai dengan yel-yel P2 K2. Masih diingat di semua toh yel-yel tak? Jadi kita mulai nah. P2 K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, oke. Sekarang kita lanjut masuk ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Hari ini salah satu poin yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana memulai usaha. Di sini ibu-ibu ada yang punya usaha? Ada yang punya usaha misalnya jualan atau bikin kue atau jual-jual pakaian. Ada yang punya usaha? Nah, begini ibu-ibu. Di sini saya akan ajarkan bagaimana cara memulai dan mengelola usaha. Jadi yang pertama ya, pada saat kita memulai usaha yang harus kita pikirkan terlebih dahulu yaitu ide. Ya, jadi jangan langsung berpikir bahwa untuk memulai usaha itu harus ada modalnya dulu, harus modal besar dulu. Tetapi yang penting itu ibu adalah idenya dulu idenya. Jadi kita harus berpikir apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai ladang usaha. Nah, sebagai contoh, untuk memulai usaha ibu-ibu kita bisa manfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekeliling kita. Misalnya di dekat rumah kita itu banyak pohon pisang. Di situ kita bisa berpikir, oh pohon pisang apa bagus kalau mau bikin usaha dari pisang. Nah, misalnya bikin barongko baru kita jual, bikin pisang hijau, ataukah bikin keripik pisang. Nah, begitu itu namanya ide. Nah, setelah ide sudah kita pikirkan, kita langsung masuk ke bagaimana cara mengembangkan dan menilai kelayakan ide dari usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan mengembangkan di sini yaitu setelah kita menemukan ide, kita mulai bergerak. Oh, kalau misalnya saya mau bikin pisang hijau berarti saya harus menyiapkan bahannya yang ini, begitu Nah, setelah kita memulai perlahan-lahan menyiapkan bahan, maka kita bisa memulai dengan usaha yang kecil-kecil dulu. Namanya kita memulai usaha, jadi bisa kita bikin berapa dulu pisang hijaunya, baru 10 biji misalnya. Nanti kalau kita lihat perkembangannya bagaimana, misalnya pisang hijau kita itu bisa diterima di masyarakat, baru kita perlahan-lahan naikkan jumlahnya. Jadi jangan langsung bikin dalam jumlah yang banyak. Perlahan dulu kalau memulai usaha kita mulai dari skala yang lebih kecil, kemudian kita lihat bagaimana perkembangannya. Kalau bagus maka kita bisa naikkan jumlahnya dan porsinya, begitu. Selanjutnya setelah kita memulai usaha dan mengembangkan usaha, yang harus kita lakukan adalah bagaimana merencanakan keuangan usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan merencanakan keuangan usaha yaitu misalnya kita bikin usaha, kita harus pisahkan mana uang yang kita gunakan untuk modal usaha, yang mana uang yang merupakan keuntungan dari usaha kita. Jadi jangan keuntungannya itu kita ambil semua kemudian kita belanjakan apa yang menjadi keinginan kita, karena bisa jadi usahanya itu uangnya itu tidak terputar modalnya, begitu Nah, di sini Bu, saya sudah siapkan bahan bacaan. Di sini kita bisa lihat ada contoh usaha seperti yang saya bilang tadi, usaha pisang hijau. Nah, di sini bisa kita lihat Bu. Di sini warga mereka setelah usahanya mulai berhasil, mereka memanggil orang lain untuk membantu. Jadi seperti tadi yang saya katakan, untuk memulai usaha itu kita harus memulai dari skala kecil. Ketika usaha kita sudah mulai berkembang, kita bisa memanggil orang-orang di sekeliling kita untuk membantu kita mengerjakan usaha yang kita kerja seperti ini. Nah, di sini kita lihat Bu, bisa kita lihat toh. Nah, ada banyak ibu-ibu di sini yang bikin pisang hijau. Nah, tadinya ini dalam cerita ini tadinya ibu yang bikin pisang hijau di sini, dia juga awalnya bikin pisang hijau di rumah saja, tidak langsung panggil orang. Dia bikin dalam jumlah yang kecil dulu. Nah, ternyata setelah pisang hijaunya dikenal di masyarakat, banyak yang suka pisang hijaunya, akhirnya dia bisa memanggil tetangganya yang lain untuk membantu. Jadi secara tidak langsung ibu sudah
bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain begitu. Nah, di sini Ibu, dalam cerita ini ibu ini mengisahkan bahwa pada saat dia memulai usaha, dia selalu memisahkan antara yang mana modalnya, yang mana untungnya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi dia tidak membelanjakan semua keuntungannya itu untuk membeli hal-hal yang lain. Nah, kan banyak biasa itu Ibu, ada orang tuh kalau mulai bagus usahanya sembarang beli kursi, beli perabotan, beli apa semua, tempat tidur dan lain-lain. Akhirnya keuntungannya yang tadinya itu bisa dipakai untuk putar lagi modal, akhirnya habis karena membelanjakan apa yang menjadi keinginannya. Jadi di sini harus kita pisahkan Ibu, yang mana kebutuhan tak, yang mana keinginan tak. Jadi kalau kebutuhan itu memang harus kita penuhi pada saat itu, seperti contohnya pada saat kita memulai usaha. Ya, namanya modal itu kan kebutuhan, berarti kita harus penuhi dulu di situ. Nah, begitu. Bisa dipahami Ibu sampai di sini? Mengerti Kidi? Jadi untuk memulai usaha itu Bu, betul-betul harus matang secara sempurna, bukan hanya sekedar asal-asalan saja. Jangan kita lihat tetangga kita bikin usaha ini, kita juga mau usaha itu. Tetangga kita lihat menjual donat, kita juga menjual donat. Tetangga kita lihat jual pisang goreng, kita juga menjual pisang goreng. Jadi kita harus memulai usaha itu dengan mengembangkan potensi yang ada di sekeliling kita, bakat kita dan kemampuan kita, dan bagaimana kita mengelola keuangan. Sampai di sini bisa dipahami Ibu-Ibu? Nah, selanjutnya, setelah kita mengelola keuangan, kita harus memiliki catatan khas harian. Jadi pada saat kita memulai usaha itu, kita harus membuat catatan khas harian. Artinya dalam sehari itu berapa penjualan kita, berapa banyak yang kita dapat dalam satu hari, berapa keuntungan kita, berapa modal yang kita keluarkan. Ini lebih memudahkan untuk kita tahu bagaimana jumlah pengeluaran dan pendapatan kita, termasuk keuntungan kita dengan adanya catatan kas harian. Begitu. Jadi sampai di sini Ibu paham? Bisa dimengerti Ibu? Jadi ingat ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama, untuk memulai usaha, yang pertama yang harus kita pikirkan adalah memulai ide. Setelah ide ada, yang kedua kita mengembangkan usaha. Setelah usaha ada, kita mengelola keuangan dari usaha yang kita dapatkan. Kemudian membuat catatan khas harian dari penjualan kita, begitu. Jadi dengan demikian kita bisa memaksimalkan usaha yang kita buat. Sampai di sini bisa dipahami Ibu-Ibu? Bisa dimengerti? Ya, kalau begitu, kalau semuanya sudah paham, tidak ada lagi yang perlu ditanyakan. Saya akhiri pertemuan kelompok kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu-Ibu, dan setelah pulang dari sini sudah bisa belajar untuk memulai usaha. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.